Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, jadi kita masuk lagi ya ke dalam bagian senyawa aromatis teman-teman, yaitu adalah salah satu gugus fungsi yang sangat penting nih dalam kimia organik ya. Dan sekarang kita masuk ke pendahuluan dan juga ada aturan namanya aturan Haskell ya di situ ya. Nah, apa nanti aturan Haskell ini nanti kita bahas ya. Oke, ini adalah beberapa outline atau beberapa saran-saran diskusi kita kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada sifat umum senyawa, bukan siklik nih, salah, aromatis ya, teman-teman ya. Kemudian ada aturan Haskell, dan kemudian terakhir adalah bagaimana mengaplikasikan aturan Haskell pada penentuan aromatisitas ya. Aromatisitas suatu senyawa seperti itu ya. Nah, kita masuk dulu ke pendahuluan. Jadi, apa itu senyawa aromatis? Nah, awalnya teman-teman, pengertian senyawa aromatis ini adalah senyawa yang memiliki wangi atau fragnan ya, atau bau lah gitu ya. Jadi, semua senyawa yang memiliki bau atau wangi ya, teman-teman, itu pada zaman dahulu itu disebutnya adalah senyawa aromatis ya, karena beraroma lah seperti itu ya. Nah, namun sekarang penentuan atau pengertian dari senyawa aromatis ini adalah senyawa yang memiliki bentuk seperti benzena ya, atau disebut juga benzen-like seperti itu ya. Ini beberapa contoh senyawa aromatik yaitu adalah benzen ya, yang paling utama terutama ya, karena kan menyerupai dia gitu ya. Kemudian ada benzaldehid ya, jadi ada benzen, di situ ditambahkan gugus aldehid di situ ya nih. Nah, kemudian ada toluen, yaitu adalah benzen yang ditambahkan gugus metil gitu, seperti itu. Nah, beberapa sifat umum dari senyawa aromatis yang pertama adalah dia memiliki ketidakjenuhan yang tinggi, teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, dapat menjalani reaksi substitusi elektrofilik. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Misal ada suatu benzen, teman-teman ya. Dengan benzen ya. Set, 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 selang-seling ya. Ketika dia bertemu sama gas halogen seperti itu dengan adanya apa namanya? Katalis ya seperti AlCl3 atau FeCl3. Nah, nanti dia itu reaksinya nggak seperti ini nih. Kan biasanya kalau senyawa metena teman-teman, etena ya, atau senyawa alkena yang lain kan, itu kan ketika ketemu sama halogen ya, nih, itu kan nanti menjadi reaksi adisi teman-teman ya, seperti ini ya nanti ya. Ini Cl misalnya ya, ini Cl, ini H, ini H. Jadi ikatan rangkapnya lepas ya, atau bukan lepas sih, terpotong lah gitu menjadi ikatan tunggal gitu ya, atau ikatan rangkap satu. Nah, tapi kalau misalnya dia adalah senyawa aromatis, contohnya seperti benzen ini, maka yang terjadi adalah substitusi elektrofilik. Jadi si Cl ini bisa masuk nih ke dalam struktur benzennya seperti ini nih. Nah, jadi kayak gitu ya. Karena kan nanti kan dia kan ketika dia melepas H ya contohnya ya. H ini nanti bisa bermuatan positif di sini. Ya, ketika dia melepas H nih, nanti kan dia bisa bermuatan seperti ini teman-teman nih. Ya. Set, 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 ini muatan positif. Nah, Cl ini misal lepas satu, maka dia akan bermuatan negatif ya. Nah, ini bisa masuk ke sini nih. Ya. Karena antara muatan positif dan negatif jadi tarik menarik teman-teman. Nah, akibatnya nanti menjadi seperti ini ya. Reaksinya reaksi substitusi di situ. Menjadi namanya senyawa adalah klorobenzen ya. Atau klorbenzena lah sama aja gitu. Jadi untuk senyawa aromatis ini salah satu kita bisa tahunya itu dari hasil reaksinya. Kalau reaksinya itu lebih cenderung ke substitusi, maka dia adalah senyawa aromatis. Tapi kalau misal cenderung ke adisi, otomatis dia adalah non aromatis atau disebut juga anti aromatik namanya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sifatnya dia kurang stabil, teman-teman. Kemudian yang keempat, dia mempunyai panas hidrogenasi yang pertama dan juga panas pembakaran yang rendah di situ. Dan kelima, dia merupakan senyawa siklik. Ya, ini pasti ya teman-teman ya. Kalau aromatis pasti senyawa siklik karena kan dia benzen-like ya, seperti benzen gitu. Kemudian yang keenam, karena dia terjadi resonansi di situ atau namanya delokalisasi elektron, umumnya dia berbentuk datar ataupun planar, teman-teman ya. Karena kan kalau benzena kan dia bentuknya datar ya. Nih kayak gini gitu kan. Ini secara 3 dimensi dia datar bentuknya. Jadi nggak ada secara ke atas atau ke bawahnya gitu seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke aturan Haskell, teman-teman. Nah, apa itu aturan Haskell? Nah, menurut aturan Haskell ini, itu senyawa tersebut dapat ditentukan apakah dia aromatis atau tidak, itu dari seperti ini, teman-teman. Jadi, senyawa aromatis itu dia harus, menurut aturan Haskell ya, memiliki total elektron pi, ya. Total elektron pi di sini, bukan elektron total dari semua senyawa ya, tapi elektron pi-nya aja ya, sebesar 4N plus 2, ya. Nah, jadi apa itu elektron pi? Nah, di setiap ikatan rangkap 2, teman-teman, ya. Ini kita rangkap 2 ya. Rangkap 2 itu dia mempunyai total 2 elektron pi, ya. Jadi kalau misalnya ada 3 ya, rangkap 2-nya, berarti dia punya 6, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, di mana N tersebut itu merupakan bilangan bulat yang utuh, teman-teman. Jadi harus N-nya itu bilangan bulat ya. 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba tentukan apakah beberapa senyawa di bawah ini merupakan senyawa yang memenuhi aturan Haskell atau merupakan senyawa aromatis ya. Pertama dari benzena, teman-teman. Di situ dia memiliki 3 ikatan rangkap 2 ya. Sehingga elektron pi-nya itu adalah ada berapa nih? Berarti 3 dikali 6 sama dengan 3 kali 6. 3 kali 2 berarti sama dengan 6 elektron pi, teman-teman ya. Nah, sekarang kita hitung apakah N-nya itu adalah bilangan bulat ya. Berarti kan 4N plus 2 itu sama dengan 6 elektron pi kan berarti kan. Nah, berarti N-nya sama dengan dalam kurung 6 dikurangi 2 dibagi 4 ya. Berarti sama dengan 4 per 4 sama dengan 1, teman-teman. Nah, berarti benzena di sini adalah senyawa aromatis ya, karena N-nya itu adalah N bilangan bulat, itu adalah 1. Nah, gimana dengan toluen? Toluen juga sama ya di sini ya. Karena dia punya 3 ikatan rangkap 2 di situ, berarti total elektron pi-nya adalah 6. Berarti N-nya sama dengan 1, teman-teman. Nah, sekarang gimana dengan silen? Silen juga sama nih. Dia punya total 3 ikatan rangkap. Berarti elektron pi-nya itu adalah total adalah 6. Berarti N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang gimana dengan antrasen atau antrasena bahasa Indonesianya ya? Si antrasena ini punya berapa ikatan rangkap nih? Punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikatan rangkap 2 ya. Berarti total elektron pi-nya adalah 7 dikali 2 sama dengan 14. Sekarang kita hitung apakah dia memenuhi aturan Haskell di situ. Berarti 4N plus 2 sama dengan 14. Berarti N-nya sama dengan 14 dikurangi 2 dibagi 4 ya. Sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini juga bilangan bulat kan? Berarti antrasena adalah senyawa aromatis ya. Nah, gimana dengan fenantrena atau fenantren di situ? Ini juga sama ya. Dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikatan rangkap 2 ya. Nah, berarti total elektron pi-nya adalah 7 dikali 2 sama dengan 14 elektron pi, teman-teman ya. Sekali lagi elektron pi ya, bukan total elektron semuanya ya. Nah, berarti 4N plus 2 sama dengan 14 kan? Berarti N-nya sama dengan 14 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 3 juga. Berarti fenantrena adalah senyawa aromatis menurut aturan Haskell ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kita aplikasikan beberapa senyawa menurut aturan Haskell ya. Nah, yang pertama adalah benzena, tadi sudah dibahas ya. Nah, benzena itu memiliki total elektron pi sebanyak 6 elektron karena dia punya 3 ikatan rangkap selang-seling ya. Rangkap 2 yang selang-seling ya. Atur konjugasi bahasa kimianya. Sehingga dia memenuhi aturan Haskell dan termasuk dalam senyawa aromatis. Nih, di sini benzena dia punya 3 double bonds atau 3 ikatan rangkap 2 dan memiliki total 6 elektron pi, teman-teman. Sehingga kalau dimasukin rumus tadi ya, 4N plus 2, kita ulang lagi coba, sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4, sama dengan 4 per 4, sama dengan 1 ya. Jadi N itu harus bilangan bulat ya. Kemudian siklobutradiena, dia memiliki total elektron pi sebanyak 4 elektron. Nah, coba kita hitung. 4N plus 2, dia total ada 4 ya. Berarti N-nya itu sama dengan 4 dikurangi 2
dibagi 4 sama dengan 2 dibagi 4 sama dengan 0,5. Nah, apakah ini bilangan bulat? Bukan, teman-teman. Nah, karena dia bukan bilangan bulat, maka siklobutadiena di sini dia tidak memenuhi aturan Hakel ya, dan tidak termasuk senyawa aromatis atau disebut juga anti aromatis di situ atau anti aromatik sama aja ya. Di sini siklobutadiena karena dia punya 2 ikatan rangkap, maka total elektron pi-nya adalah 4 ya. Di situ. Kemudian kita masuk ke siklooktatetraena. Dia punya total elektron pi sebanyak 8 elektron. Nah, apakah dia memenuhi aturan Hakel? Berarti 4 n plus 2 sama dengan 8 ya. Berarti n-nya sama dengan 8 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 6 per 4. Berarti sama dengan 3 per 2 ya. Atau kalau kita buat berarti 1,5. Nah, apakah ini bilangan bulat? Tidak, teman-teman ya. Sehingga siklooktatetraena dia tidak memenuhi aturan Hakel dan tidak termasuk senyawa aromatis, teman-teman. Sehingga disebut juga senyawa anti aromatik ya. Nah, dari situ kelihatan juga tuh bahwa siklooktatetraena ini tidak berbentuk planar atau datar ya. Kelihatan bentuknya seperti perahu seperti ini ya, kalau dalam bentuk 3 dimensi gitu. Kelihatan juga dari bentuknya ya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk ionnya. Nah, bentuk ion itu dapat mempengaruhi berapa banyak elektron pi yang terdapat dalam suatu struktur senyawa, teman-teman, ya. Dan juga dapat menentukan apakah senyawa tersebut aromatis atau bukan. Nah, di sini adalah contoh siklopentadienil dalam bentuk anion di situ, ya. Nih ada bentuk negatifnya nih di sini. Kemudian ada sikloheptatrienil dalam bentuk kation. Nah, gampangnya atau mudahnya, kalau dalam berbentuk anion, maka anion di sini dihitung sebagai 2 elektron, teman-teman. Jadi, total elektron pi ya, total elektron pi dari siklopentadienil adalah, kan dia punya 2 ikatan rangkap ya. 2 ikatan rangkap dan 1 muatan ya, muatan negatif. Nah, dari 2 ikatan rangkapnya berarti ada 4 elektron pi kan. Ditambah dari 1 muatan negatif, itu ada 2 elektron. Berarti totalnya adalah 6 elektron, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam bentuk kation, maka dia tidak dihitung nih di sini ya. Kita hanya hitung yang ikatan rangkapnya aja di sini ya. Berarti total elektronnya adalah, berapa ikatan rangkapnya? Ada 3. 3 ikatan rangkap. Berarti total elektronnya itu adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron pi-nya gitu. Jadi, baik siklopentadienil dalam bentuk anion atau sikloheptatrienil dalam bentuk kation, dia memiliki total 6 elektron pi. Nah, berarti kalau kita masukkan dalam rumus ya, 4n plus 2 sama dengan 6, berarti n-nya sama dengan 6 min 2 dibagi 4, sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Berarti dia bilangan bulat dan berarti dia adalah bentuk aromatik, teman-teman. Atau disebut juga aromatik ion atau ion aromatik seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi, ketika atom hidrogennya lepas, teman-teman, kan kalau misalnya benzena seperti ini ya, kita ambil contoh benzena aja. Ya. Ini kan sebenarnya kan masing-masing H ya. Kita antara C dengan H nih. Ini kan H, ini H, ini H, ini H, ini H. Nah, kita ambil contoh yang ini aja deh ya. Ini kan ikatan antara C dengan H. Nah, kalau atom hidrogennya lepas, sambil melepaskan juga sepasang elektron ya, maka dia dapat berbentuk karbokation seperti tadi yang sikloheptatrienil gitu. Jadi kalau H-nya lepas, atom hidrogen lepas, dia sambil mengambil sepasang elektron, maka dia akan membentuk karbokation gitu. Nah, yang kedua, ini berbagai jenis situasi ya. Kalau atom hidrogennya lepas sambil dia mengambil 1 elektron, teman-teman ya. Jadi hanya 1 elektron aja, itu dia akan menghasilkan namanya karbon radikal ya. Kemudian yang ketiga situasinya, kalau atom hidrogen lepas, tapi dia tidak mengambil elektron ya di situ dari ikatan CH-nya, maka dia akan menghasilkan karbanion atau karboanion ya, sama aja gitu ya. Jadi itu tergantung apa yang lepas, teman-teman. Kalau misalnya dia lepas sambil melepaskan sepasang elektron, dia jadi kation atau disebut juga karbokation. Kalau dia melepaskan 1 elektron aja di situ dari H-nya, maka akan berbentuk karbon radikal. Kalau dia melepaskan H tanpa mengambil elektronnya ya teman-teman, maka akan menghasilkan karbanion gitu.
Jadi seperti ini nih. 1,3 siklopentadien. Nah, ya. Kalau misalnya dia lepas nih sambil mengambil sepasang elektronnya, maka berbentuk seperti ini nih, ya. Siklopentadienil berbentuk kation, teman-teman. Nah, kalau dia lepas sambil mengambil satu elektron, maka berbentuk radikal ya, yaitu adalah siklopentadienil radikal. Nah, elektron di sini juga dihitung sebagai elektron pi di situ ya. Jadi total adalah 5 elektron pi di situ. Nah, kalau dia mengambil H-nya itu tanpa mengambil sepasang elektron, maka akan berbentuk karbanion ya. Maka di sini dihitung sebagai elektron pi juga nih. Jadi totalnya adalah 6 elektron pi. Ini juga sama nih. Ada 1,3,5 sikloheptatriena. Nah, kalau misalnya dia lepas sepasang elektronnya, maka berbentuk kation. Kalau dia melepaskan H-nya yang berbentuk satu elektron saja, maka berbentuk radikal. Kalau dia melepaskan atom hidrogen tanpa mengambil sepasang elektronnya, ya, maka akan berbentuk karbanion. Nah, elektron di sini dia menentukan nih, apakah dia termasuk elektron pi atau bukan. Kalau misalnya bermuatan positif berarti bukan ya. Yang kita hitung hanya ikatan rangkapnya aja, berarti ini. Kalau misalnya radikal, kita hitung sebagai elektron pi juga di sini, tapi hanya satu di situ ya, karena bentuknya radikal. Kalau misalnya dia berbentuknya karbanion, maka akan dihitung sebagai 2 elektron pi di situ ditambah dengan 3 elektron pada masing-masing ikatan rangkap ya, gitu. Nah, coba sekarang kita tentukan apakah beberapa senyawa berikut ini adalah suatu aromatis atau bukan ya. Nah, pertama ini nih ya. Dia bermuatan positif dan punya satu ikatan rangkap ya. Berarti ikatan rangkapnya itu ada satu ya. Ada satu, kemudian muatan positif. Berarti total elektron pi-nya ya, itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, teman-teman ya. Nah, coba 4N plus 2 sama dengan 2 ya. Berarti N-nya sama dengan 2 dikurangi 2 dibagi 4 ya. 2 kurangi 2 berarti 0 bagi 4 sama dengan 0, teman-teman. Nah, berarti dia memenuhi aturan Haeckel. Berarti senyawa ini adalah senyawa aromatis. Ya. Nah, kemudian yang ini nih, dia punya satu ikatan rangkap, 2 ya. Kemudian ada muatan negatif, ya, atau disebut juga dalam bentuk karbanion berarti. Berarti total elektron pi-nya itu adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4 elektron pi. Nah, berarti kalau kita masukkan ke dalam rumus Haeckel, 4N plus 2 sama dengan 4. Berarti N-nya itu sama dengan 4 dikurangi 2 dibagi 4. Ya, sama dengan 0,5. Berarti tidak bilangan bulat. Berarti dia adalah anti aromatik atau non aromatis, teman-teman ya. Kemudian yang ini nih ya. Tadi dia naftalen kalau nggak salah nih ya. Ini ada berapa ikatan rangkap? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan rangkap 2 ya. Berarti total elektron pi-nya itu adalah 5 dikali 2 sama dengan 10 ya. Berarti 4N plus 2 itu sama dengan 10. Berarti N-nya sama dengan 10 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 8 bagi 4 sama dengan 2. Jangan bulat, berarti dia adalah senyawa aromatik. Ini juga sama deh, ini aromatik ya. Ini tadi fenantren ya. Berarti dia punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ikatan rangkap 2. Berarti dia punya total elektronnya itu adalah 7 dikali 2 sama dengan 14. Berarti menurut aturan Haeckel, 4N plus 2 sama dengan 14. N sama dengan 14 dikurangi 2 dibagi 4. Berarti 12 bagi 4 sama dengan 3. Ini juga bilangan bulat. Berarti fenantren adalah senyawa aromatis ya. Kemudian ini lagi nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ikatan rangkap 2 ya teman-teman. Nah, berarti total elektronnya itu adalah 9 dikali 2 sama dengan 18 elektron pi ya, elektron pi sekali lagi ya. Berarti 4N plus 2 sama dengan 18 ya kan.
Nah, berarti N sama dengan 18 dikurangi 2 dibagi 4. Sama dengan 16 bagi 4 sama dengan 4. Bilangan bulat juga. Berarti senyawa ini adalah senyawa aromatis juga gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke senyawa yang sifatnya atau berbentuk heterosiklik. Maksudnya heterosiklik ini dia tidak hanya atom hidrokarbon saja, namun ada atom N, O, dan juga S di situ. Misalnya seperti piridin atau pirimidin. Nah, jadi senyawa seperti piridin atau pirimidin ini bisa bersifat aromatis, teman-teman. Walaupun nanti kalau misalnya kita hitung nih, secara kita tangkapnya aja, dia itu tidak memenuhi aturan Hakel. Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat dulu yang piridin ya di sini ya. Nah, piridin di sini dia punya 3 ikatan rangkap 2 ya. Rangkap 2. Dan juga ada atom nitrogen di situ yang dia mempunyai pasangan elektron bebas atau lone pair namanya, teman-teman ya. Nah, lone pair di sini itu bisa berkontribusi terhadap elektron pi atau tidak. Nah, tapi dalam piridin ini dia tidak berkontribusi karena kalau kita lihat yang berkontribusi hanyalah pada ikatan rangkapnya saja nih di sini nih ya. Jadi karena dia punya 3 ikatan rangkap, maka dia memiliki total elektron sebanyak 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron pi di situ. Berarti kalau kita masukkan aturan Hakel 4N plus 2 sama dengan 6, berarti N-nya sama dengan 6 dikurangi 2 bagi 4 sama dengan 1 ya. Berarti senyawa piridin adalah senyawa aromatis. Ya. Ini kelihatan nih bahwa ketika si pasangan elektron bebas ini nih, dia berada pada orbital sp2, bukan pada orbital p, teman-teman. Jadi dia tidak berkontribusi terhadap elektron pi di situ, bukan pada elektron pi ya. Makanya dia sebagai elektron bebas aja di situ. Sama halnya dengan pirimidin di situ. Dia punya 3 ikatan rangkap, ya kan? Rangkap 2. Berarti total elektron pi-nya adalah 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron pi. Berarti 4N plus 2 sama dengan 6. N-nya sama dengan 6 dikurangi 2 per 4 sama dengan 1. Berarti dia juga adalah senyawa aromatis. Gitu ya. Ingat di sini ya. Pasangan elektron bebas pada N-nya itu dia bukan pada elektron pi, tapi pada orbital sp2, bukan pada orbital p, teman-teman ya. Ingat kalau pada orbital p nih di sini ya. PY ya terutama ya di situ ya. Nah, tapi ketika kita bertemu senyawa seperti pirol atau furan di situ, itu dapat juga bersifat aromatis karena pasangan elektron bebasnya atau lone pair-nya itu berada pada orbital p, berbeda dengan si purin atau pirimidin. Piridin atau pirimidin, teman-teman ya. Dimana di sini si N-nya ini ya yang memiliki pasangan elektron bebas, dia berada pada orbital p dan berkontribusi pada ikatan rangkap juga di situ terjadi resonansi ya. Jadi dia dihitung sebagai elektron pi di situ. Nah, jadi karena dia dihitung sebagai elektron pi berarti karena dia punya 2 ikatan rangkap dan ada PeB yang berkontribusi juga di situ, ada satu pasang berarti ada 2 ya, 2 elektron. Berarti dia punya pertama 2 dikali 2 ditambah 2, berarti ada 6 elektron pi di situ yang berkontribusi. Berarti kalau 4N plus 2 sama dengan 6, N-nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Berarti pirol ini adalah senyawa aromatis ya. Nah, gimana dengan imidazol? Nah, imidazol di sini N yang ada di sini nih, teman-teman, itu dia berkontribusi pada elektron pi atau berada pada orbital p ya. Tetapi PeB yang di sini atau lone pair yang ada di sini dia tidak berkontribusi karena terletak pada orbital sp2. Jadi teman-teman harus tahu ya mana yang berkontribusi, mana yang tidak gitu. Nah, kalau kita hitung nih berarti si imidazol di sini berarti dia punya 2 ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap total adalah ada 4 elektron pi berarti ditambah dengan ada 1 PeB ya yang berkontribusi pada elektron pi atau berada pada orbital p. Berarti ada 2 elektron. Berarti totalnya adalah 6 elektron pi. Tadi sesuai dengan rumus Hakel, 4N plus 2 sama dengan 6. Berarti N-nya sama dengan 6 min 2 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Bilangan bulat. Berarti dia adalah senyawa aromatis.
Jadi teman-teman harus tahu ya, mana yang berkontribusi terhadap elektron pi, mana yang tidak, teman-teman. Umumnya gini, kalau misalnya dia sudah ikatan rangkap, sudah memenuhi aturan Huckel, dan ada elektron bebas, biasanya elektron bebasnya tidak berkontribusi. Terutama kalau misalnya dia nempel nih, si elektron bebasnya sama si atom N-nya, atau S-nya, atau O-nya gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak nempel ya, tidak nempel gitu, seperti ada di pirol ataupun imidazol, biasanya dia berkontribusi terhadap si elektron pi di situ, atau terdapat pada orbital p berarti. Jadi ingat ya, gampang gitu, kalau misalnya dia nempel, otomatis biasanya ya, biasanya dia tidak berkontribusi. Kalau dia tidak nempel, maka dia berkontribusi biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita hitung nih ya, apakah di sini NH2-nya senyawa ini aromatis atau bukan ya di sini ya. Pertama dia punya 3 ya, 1 2 3 ikatan rangkap ya kan. Berarti 3 ikatan rangkap ya. Berarti total adalah 6 elektron. Berarti dia memenuhi aturan Huckel ya, karena 4n+2 sama dengan 6, n-nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 1, teman-teman ya. Ini juga sama nih. Dia punya ikatan rangkap, punya 3 ikatan rangkap, berarti dia adalah senyawa aromatis ya. Kita hitung dulu ya, ini aromatis juga. Ini juga sama, dia punya 3 ikatan rangkap, berarti dia adalah senyawa aromatis. Nah, di sini dia punya 2 ikatan rangkap. Nah, tapi kita lihat di sini, apakah elektron bebas yang ada di sini nih, pasangan elektron bebasnya dia berkontribusi atau tidak ya. Kalau kita lihat, dia itu tidak nempel, teman-teman. Tidak nempel pada si N-nya di situ. Tapi yang di sini nih nempel, berarti dia tidak berkontribusi. Berarti karena dia punya 2 ikatan rangkap ya. Totalnya berarti ada 4 elektron pi plus di situ ada 1 PeB ya. Berarti ada 2 elektron yang berada pada orbital p, PeB-nya gitu. Berarti total adalah ada 6 elektron. Nah, sesuai dengan hukum Huckel, 4n+2 sama dengan 6, berarti n-nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 1. Berarti dia adalah senyawa aromatis. Nah, gimana dengan tiofen di situ? Tiofen di sini dia punya 2 ikatan rangkap ya. Rangkap 2 ya. Berarti ada total 4 elektron. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apakah 2 PeB ini dua-duanya berkontribusi. Nah, ternyata tidak ya. Hanya 1 yang berkontribusi atau terdapat pada orbital P di situ. Itu adalah 1 PeB aja. Gitu. Berarti dia totalnya yang berkontribusi adalah 1 PeB, berarti ada 2 elektron. Totalnya berarti ada 6 elektron. Nah, sesuai dengan hukum Huckel, 4n+2 sama dengan 6. Berarti n-nya sama dengan 6 dikurangi 2 dibagi 4 sama dengan 1, teman-teman. Berarti tiofen adalah senyawa aromatis. Nah, dan ini beberapa referensi yang gunakan untuk pembuatan video dan juga diskusi kali ini ya. Oke, jadi itu ya teman-teman untuk pembahasan kali ini tentang beberapa hukum Huckel ya dan beberapa aplikasinya. Semoga materi bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.